Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di channelnya Kang Uut. Di sini Kang Uut akan bikin video cara merawat susu kambing atau memerah susu kambing. Jadi ini tidak bisa dianggap enteng juga untuk para peternak kambing khususnya, baik di bidang breeding atau susu ya. Ini perlu diperhatikan. Sebab apa? Kalau kita tidak mempelajari teknis atau strateginya bagaimana merawat susu, kambing bisa berakibat fatal atau berujung kematian. Nah, bagaimana video kali ini? Ikuti terus, tonton terus channel Kang Uut. Jangan lupa like, subscribe, atau share. Mungkin bisa berguna bagi para peternak-peternak yang lain yang mungkin masih tahap belajar atau yang sudah berjalan. Langkah pertama yang saya lakukan biasanya sebelum susu kambing kita peras, kambing lebih dahulu dikasih makan ya, dikasih makan hijauan secukupnya. Setelah itu kita siapkan alat untuk memeras. Itu biasanya saya pakai air, usahakan air hangat kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu gunanya untuk membersihkan puting satu. Terus siapkan dulu alat penampung susu, itu juga harus disiapkan dulu. Terus nanti untuk merasnya itu juga ada teori yang harus kita perhatikan. Nah ini guys, ini salah satu kambing saya yang setiap hari menghasilkan susu. Ini jenisnya ada persilangan antara PE dengan Sumbawa. Jadi ini susunya agak lumayan bagus. Ini saya pelihara, saya peras setiap hari. Oke, langkah selanjutnya kita lihat susunya, kita cek susunya. Ini juga alatnya sudah saya siapkan. Mari kita cek susunya. Nah, salah satunya gini guys. Ini susunya cukup lumayan. Nah, mungkin 1 liter ada ini. Terus cara menanganinya, kadang kambing itu mengalami agresif lumayan sulit untuk diperas. Itu bagaimana penanganannya? Kita awal mulanya kita ikat dulu. Kambing kita ikat seperti ini. Ini bertujuan untuk kambing tidak mengalami pergerakan, nanti jadinya enak. Nah, langkah selanjutnya saya sudah siapkan air. Ini air dan ini tempat susunya. Ini air ini gunanya untuk membilas puting. Kita bilas dulu putingnya. Ini lebih bagus pakai air hangat, itu lebih bagus. Setelah cukup lumayan bersih, kita lap. Kita lap seperti ini. Kambing ini tidak memiliki ambing atau tampungan yang berada di sini. Ini tidak memiliki ambing, dia kandungan susunya di bawah seperti ini. Ini jadi dia tidak punya ambing, tidak perlu dibuyer. Kalau ada ambingnya di sini biasanya lain kambing itu lain guys. Posisi susunya itu lain, bentuk susunya itu lain. Ada yang putingnya kecil, ambingnya besar, ada yang seperti ini. Saya memilih seperti ini. Sebab kalau seperti ini itu jauh dari jangkauan matitis.
Oke guys, kita mulai peras. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita peras, air susu pertama kita buang. Seperti ini. Ini tujuannya apa? Kalau ada kotoran yang sisa di sini, dia terbuang. Nah. Oke, selanjutnya kita peras. Lihat. Lumayan bagus, putih. Seger ini guys. Susu kambing ini banyak manfaatnya untuk kesehatan kita, terutama untuk menambah antibodi imun pada tubuh kita. Apalagi sekarang di negara kita ini musimnya musim COVID-19. Nah, ini sangat bagus sekali untuk menambah imun pada tubuh kita. Oke, seperti ini. Seger ya guys. Boleh minum, kalau main ke sini boleh minum. Langsung minum. Nah, seperti ini. Hati-hati, ini kadang kalau agresif si kaki ini bisa nyepak. Kalau kita nggak perhatikan di sini tumpah, nanti rugi. Mantap guys, seger. Nah, setelah dari sini nanti saya masukkan ke botol mineral. Harga susu kambing untuk saat ini amat sangat lumayan mahal juga sih dibandingkan harga sapi. Harga susu kambing lebih mahal. Di sini bisa mencapai 20.000 sampai 30.000 per liter kalau nggak salah. Kualitas susu kambing itu dihasilkan dari segi pakan guys. Kalau pakannya lumayan, istilahnya kandungan proteinnya juga terpenuhi, susu kambing akan menjadi bagus, rasanya pun juga enak. Jadi saya memberi makan kambing untuk susu ini, khusus untuk susu ini, itu tidak sembarangan. Jadi saya jaga mulai dari makanan hijauan sampai jomboran atau makanan penguat. Itu saya kasih. Yang ini sudah dapat antara 500 mili. Ini 500 mili, ini masih mungkin ya adalah 500 mili ini. Oke, saya masukkan ke botol mineral. Nah, ini satu lagi guys, kambing saya yang mau saya peras. Kambing ini agak beda dengan yang satu tadi. Ini kambing ini mengalami rusak susu. Rusaknya susu itu dulu kali pertama beranak itu anak saya kurang sepaham. Waktu itu saya tinggal sakit, kurang sepaham, jadi dia tidak diperas. Dia berakibat ambingnya sudah mengeras, terus yang satu putingnya itu mati. Nah, itu tadi salah satu yang saya sebutkan, kalau kita tidak memahami teknis memeras susu, itu akan berakibat seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ini kambingnya juga lumayan agresif. Nah, seperti ini. Ini putingnya yang satu sudah mati. Ini yang satu sudah mati. Dia tidak berisi. Yang berisi cuma satu. Nah, ini salah satu penyebabnya itu yaitu kita kurang tahunya dengan teknis pemerasan susu atau merawat susu. Seperti ini. Biasanya ini terjadi satu kalau bukan kambing peras, istilahnya kita tidak memeras setiap hari, itu kambing setelah nyapit anak-anak itu yang sudah jemblengnya sudah tidak minum dengan susu, itu selang 2-3 hari itu akan membengkak seperti ini, itu tidak dikuras. Nah, itu penyebabnya di situ. Itu namanya mengundang yang bibit-bibit matitis. Ini pun juga kena matitis, cuma
saya bisa atasi dengan teori saya, dengan teknis saya. Jadi yang fungsi cuma satu gitu guys. Kita lanjut. Nah, seperti tadi teori pertama kita lakukan yaitu pembersihan puting susu. Ini juga cukup lumayan banyak, ini ada kisaran 600 ml lebih, ini 600 ml lebih. Ini putingnya terlihat beda ya dengan yang tadi. Ini ada ambing, ini punya ambing, jadi putingnya seperti ini, dia punya ambing. Nah seperti ini yang rawan dengan matitis itu kayak gini. Kalau salah penanganan akibatnya seperti ini. Oke, yang pertama kita buang dulu juga ini. Selanjutnya kita peras. Kalau memang tujuannya kita peras setiap hari, itu harusnya kita peras guys. Jadi susu tidak mengalami menggumpal di dalam sini. Terus ia akan mengakibatkan lemak jenuh tidak bisa keluar, itu menimbulkan matitis, menyebabkan matitis yang keluar nanti nanah, getah bening sama darah biasanya. Buset. Nah seperti ini, kita harus juga hati-hati seperti itu tadi. Kalau kita tidak waspada bisa tumpah susunya. Cukup lumayan ini, lumayan. Ini saya lakukan setiap hari guys. Waktu pemerasannya biasanya sore, kadang juga pagi, saya tidak tentu, tapi yang pasti setiap hari. Ya yang bagus ya terlihat susunya sudah penuh ya kita peras gitu aja. Kalau saya loh itu. Jadi kadang aku sendiri juga sibuk, tidak tentu waktu. Maaf, ini aku bicara sambil ngeliatin susu, soalnya nanti kambingnya gerak tumpah. Mantap guys. Oke, ini ada 500 ml, ini masih ada 100 ml ada ini. Yang mau datang ke kandang saya, dekat dengan kandang saya, monggo silakan belajar langsung, edukasi langsung dengan saya. Mau bincang-bincang dengan saya mengenai perkambingan, monggo saya persilakan. Kalau yang jauh bisa klik WhatsApp saya. Nah ini guys, hasil dari perasan susu kambing saya. 2 ekor menghasilkan kurang lebih 2 liter. Ini sudah ada nominalnya. Jadi kambing itu selain dijual daging, susunya juga bisa diambil seperti ini. Ini menghasilkan setiap hari, bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya tentang mengatasi susu kambing. Itu semoga bisa bermanfaat bagi seluruh peternak kambing di Nusantara, baik pelaku kambing sudah lama ataupun pemula. Oke guys, jangan lupa ikuti terus channel Kang Uut. Jangan lupa like, subscribe, komen atau share, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi para peternak-peternak di seluruh Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karim.